Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarudin, Stambuk 2016-32033 dari kelompok 7. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Audit Keuangan Internal dan Pemerintah serta Audit Operasi. Poin A, yaitu audit keuangan internal, adalah suatu aktivitas asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional perusahaan. Audit internal membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan ketat agar dapat melakukan evaluasi dan peningkatan efektivitas terhadap manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Definisi ini mencerminkan adanya perubahan peran auditor internal. Mereka diharapkan dapat menambah nilai suatu organisasi melalui peningkatan efektivitas operasi yang meningkat, sekaligus menjalankan tanggung jawab yang biasanya dilakukan. Misalnya, yang pertama yaitu mereview reliabilitas dan integritas informasi. Yang kedua, memastikan kepatuhan atas kebijakan dan regulasi. Yang ketiga, menjaga aset. Hubungan antara auditor internal dan eksternal. Tanggung jawab dan pelaksanaan audit oleh auditor internal dan eksternal sangat berbeda dalam suatu hal. Auditor internal bertanggung jawab kepada manajemen dan dewan direksi, sementara auditor eksternal bertanggung jawab kepada pengguna laporan keuangan yang mengendalikan kredibilitas laporan keuangan pada auditor. Namun, auditor internal dan eksternal memiliki banyak kesamaan, seperti yang pertama adalah keduanya harus kompeten sebagai auditor dan tetap objektif dalam menjalankan pekerjaan dan melaporkan hasilnya. Yang kedua, menjalankan metodologi yang sama dalam menjalankan audit, termasuk merencanakan dan menjalankan pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang ketiga, keduanya mempertimbangkan risiko dan materialitas dalam memutuskan perluasan pengujian dan mengevaluasi hasilnya. Keputusan mereka atas materialitas dan risiko mungkin berbeda karena penggunaan eksternal dapat memiliki perbedaan kebutuhan dengan manajemen atau dewan direksi. Auditor eksternal biasanya menganggap auditor internal bekerja efektif bila ada tiga, yaitu 1. Independen dari unit operasi yang dievaluasinya. Yang kedua, kompeten dan telah mendapatkan pelatihan memadai. Yang ketiga, melakukan pengujian audit secara relevan atas pengendalian internal dan laporan keuangan. Poin B, audit keuangan pemerintah. Standar audit keuangan dari Yellow Book konsisten dengan 10 standar audit yang diterima secara umum dari AICPA dan juga memuat pedoman tambahan yang ekstensif, diantaranya penambahan dan modifikasi berikut. 1. Materialis dan signifikan. 2. Pengendalian kualitas. 3. Audit ketaatan. 4. Pelaporan. Persyaratan audit single audit aktif seperti yang dimandamatkan oleh OMB Sirkular A133. Di sini disebut secara kolektif sebagai ACT, berisi persyaratan dari lingkungan audit, termasuk diantaranya 2. 1. Audit harus sesuai gagas. Yang kedua, audit harus memperoleh pemahaman mengenal pengendalian internal atas program federal yang cukup untuk mendukung tingkat risiko yang terukur untuk program utama. Yang ketiga, auditor harus menentukan apakah klien telah mentaati hukum, peraturan dan profesi dari kontrak atau kesepakatan hadiah yang mungkin berdampak langsung dan material terhadap masing-masing program utama tersebut. Persyaratan pelaporan
Pelaporan berikut dipersyaratkan oleh OMB Sirkular A133. 1. Opini mengenai apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua, opini mengenai apakah skedul penghargaan federal disajikan secara wajar dalam sebuah hal berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, laporan atas pengendalian internal yang berhubungan dengan laporan keuangan dan program utama. Yang keempat, laporan atas ketaatan dengan hukum, peraturan, dan provinsi dari kontak atau kesepakatan. Bantuan di mana ketidaktaatan bisa memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan. Laporan tersebut dapat dikombinasikan dengan laporan mengenai pengendalian internal. Yang kelima, skedul temuan dan biaya yang dipertanyakan. Poin C, audit operasi. Aktivitas audit operasi atau operational auditing yang menjadi efisiensi dan efektivitas dari suatu organisasi. Perbedaan besar antara audit operasi dan audit keuangan. 1. Tujuan dari audit. 2. Distribusi laporan. Yang ketiga, dimasukkannya bidang non-keuangan dalam audit operasi. Manajemen menetapkan pengendalian internal untuk membantu dirinya memenuhi tujuannya. 3 pemikiran tersebut untuk membantu pemikiran yang baik. Yang pertama adalah keandalan laporan keuangan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Dan yang ketiga, ketaatan dengan hukum dan peraturan yang ada. Beberapa hal penjelasan mengenai audit operasi. Tujuannya. Tujuan dari audit pengendalian operasi adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dan membuat rekomendasi untuk manajemen. Lingkup audit operasi terkenal dengan setiap pengendalian yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas. Audit fungsional adalah cara untuk mengategorisasikan aktivitas dari suatu bisnis seperti fungsi penagihan atau fungsi produksi. Audit organisasi adalah suatu audit operasi dari suatu organisasi berkenaan dengan audit unit organisasi keseluruhan, seperti suatu departemen, suatu cabang, atau anak perusahaan. Penugasan khusus. Dalam audit operasi, penugasan khusus muncul atas permintaan manajemen untuk berbagai jenis audit, seperti menentukan penyebab dari sistem teknologi informasi yang tidak efektif, menyelidiki kemungkinan dilakukannya kecurangan dalam suatu divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya dari produk yang dimanufaktur. Untuk menggambarkan kriteria evaluasi spesifik, auditor operasi dapat menggunakan beberapa sumber. Di antaranya, yang pertama adalah kinerja historis, yang kedua adalah benchmarking, yang ketiga standar teknik, dan yang keempat adalah diskusi dan kesempatan. 3 tahap audit operasi sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Akumulasi dan evaluasi bukti. Dan yang ketiga adalah pelaporan dan tindak lanjut. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.